Silahkan duduk, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, kita boleh kenalan dulu nggak ya? Kan kalau kata pepatah itu nggak kenal maka nggak sayang ya, Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Tia Salsabila Putri. Umur saya 20 tahun. Saya tinggal di Bandar Lampung. Baik, saya juga izin memperkenalkan diri ya, Kak. Nama saya Dini Indriani, biasa dipanggil Dini. Saya asalnya dari Palembang. Sedangkan di sini tuh berdomisili di Bandar Lampung juga. Boleh nanya dulu nih, kakaknya sekarang untuk sekarang ini lagi kuliah atau udah kerja? Sebelumnya saya udah kerja ya, Kak, di sekarang. Tapi Kira-kira untuk keadaan Mbak Tia sekarang ini lagi bahagia atau lagi bingung atau gimana nih? saya lagi bimbang ya, Kak, dengan perasaan yang saya rasakan saat ini. Boleh, mungkin dari bimbang ini terkait karir ya, Mbak? Makanya Iya. Mbak melakukan konseling karir. Sebelumnya Mbak Tia ini udah pernah udah mengetahui belum sih konseling karir dan tujuannya itu untuk apa? Udah tahu belum, Mbak? Belum, Kak. Boleh, saya boleh sedikit menjelaskan ya, Mbak. Baik. Jadi untuk konseling karir ini di mana itu konselor membantu seorang individu atau konseli itu untuk melihat minat dan bakat yang dimiliki konseli tersebut untuk penentuan atau pemilihan karirnya. Jadi nanti pemilihan karirnya itu sesuai dengan minat dan bakat ataupun kemampuan yang dimiliki. Bisa, dan tujuannya itu juga ini untuk membantu minat bakat itu tadi agar pemilihan karir konseli tersebut itu matang, benar-benar matang dan sempurna. Kemudian bisa juga nih konseling karir ini biasanya membantu konseli atau individu-individu yang memiliki gangguan ataupun hambatan yang terjadi pada karirnya. Jadi kita sebagai konselor, konseling karir, kita membantu nih individu ini untuk mengatasi atau mencari solusi untuk hambatan-hambatan dalam karirnya. Mungkin dari penjelasan ini sudah bisa dipahami belum oleh Mbak Tia? Bisa. Baik, terima kasih. Sudah cukup untuk memahami ya, Mbak. Sebelumnya udah pernah ini belum sih, Mbak, melakukan konseling karir? Sebelum ini udah pernah belum ya? Kebetulan saya belum pernah melakukan konseling karir ataupun ketemu dengan profesional psikologi. Berarti selain konseling karir itu belum pernah. Sedangkan untuk layanan atau konseling terkait lainnya ataupun konseling individu terkait masalah pribadi sudah pernah belum? Belum ya, berarti baru ini ya pertama kali melakukan konseling. Iya. Bagaimana sih perasaannya, Mbak, baru pertama kali nih melakukan konseling? Cukup deg-degan ya mungkin. Deg-degan ya, tapi Mbak udah hebat loh, udah berani mengambil langkah dalam konseling karirnya. Kira-kira ini Mbak, nanti sebelum melakukan konseling selanjutnya lebih berlanjut, kita akan melakukan tes atau melalui kuesioner untuk melihat minat dan bakat yang ada pada diri Mbak. Kira-kira nanti ketika Mbak sudah mengisi tes tersebut, kuesioner tersebut, apa sih harapannya setelah Mbak mengisinya? Harapan saya bisa mencapai keinginan dan sesuai dengan minat saya dan kemampuan saya. Baik, berarti harapan Mbak itu nanti karir Mbak itu benar-benar sesuai dengan minat dan kemampuan yang ada pada diri Mbak ya. Oke. Namun ini Mbak, nanti dalam konseling ini kan kita menggunakan alat-alat tadi ya, alat-alat tes seperti kuesioner tadi. Jadi kita di sini ada pembayaran Mbak. Nanti kira-kira siapa nih yang akan melakukan pembayaran ataupun transaksi tersebut? Kalau pembayaran itu mungkin saya sendiri ya, Kak. Oh, berarti dari Mbaknya sendiri ya. Baik, udah disepakati, berarti pembayaran dari Mbaknya ya yang untuk melakukan pembayarannya. Nah, di sini kita ini ada asas-asas yang digunakan dalam bimbingan karir. Jadi itu yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak nggak perlu khawatir nih, apapun yang Mbak ceritakan, apapun yang Mbak ungkapkan terkait hal-hal yang Mbak rasakan, itu nggak perlu khawatir Mbak kalau akan terumbar ataupun diketahui oleh orang lain. Karena kita dalam konseling ini mengasas asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak dalam menceritakan hal ini atau masalah yang Mbak alami itu tidak ada terpaksaan dari siapapun. Berarti dari Mbak sendiri ya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak itu gimana ya, harus terbuka untuk bercerita masalah yang dialami sama Mbak. Jadi jangan ada yang ditutupi gitu nah Mbak. Mbak harus terbuka sama saya, karena saya pun juga tidak bisa mengatasi atau mencari solusi yang diberikan untuk Mbak kalau saya itu tidak bisa mengetahui masalahnya Mbak. Lalu untuk ini, asas-asas ini bisa dipahami nggak Mbak? Bisa ya? Bisa. Baik, selanjutnya itu akan ada durasi, di mana kita akan melakukan 6 pertemuan selama konseling ini. Yang pertama itu membahas terkait kontra, di mana itu terjadi dalam waktu kira-kira 1,5 jam. Yang kedua itu kita melakukan tes pengisian kuesioner tadi. Yang ketiga itu ada
melakukan konseling atau umpan balik yang akan diberikan. Yang keempat itu diskusi dan melaksanakan rancangan-rancangan, kemudian pemberian PR atau pekerjaan rumah. Yang selanjutnya itu ada kita melihat ada kemajuan atau enggak pada Mbak setelah melakukan atau mengisi PR tadi. Yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi kita melakukan evaluasi dari pertemuan pertama hingga terakhir. Gimana? Bisa dipahami Mbak? Baik. Jadi kita mempunyai 6 ya Mbak, 6 pertemuan, bisa disepakati? Bisa. Baik, kita langsung ini aja ya Mbak ya, melanjut. Kira-kira apa nih Mbak masalah yang Mbak alami gitu? Kok Mbak bisa milih layanan di sini nih? Kira-kira Mbak sebelumnya ini tahu adanya layanan konseling di sini itu dari mana ya? Kebetulan saya tahu kalau layanan ini dari sosial media saya, yaitu Instagram. Sepertinya saya butuh konseling karir ini karena saya juga lagi bingung dengan karir saya. Wah Mbak Tia hebat banget nih, udah berani mengambil langkah. Berarti ini ada kemauan dari Mbak sendiri ya? Iya. Boleh, hebat banget Mbak Tia. Kalau boleh tahu kira-kira tujuan Mbak untuk kesini itu apa sih Mbak untuk melakukan layanan ini? Tujuan saya mungkin saya bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan pendidikan saya yang saya tempuh sebelumnya, dan saya bahagia dengan percapaian karir yang saya capai nanti. Tadi Mbak ini ya udah ngomong bahwasanya Mbak untuk sekarang ini udah memiliki karir atau pekerjaan. Kira-kira untuk saat ini Mbak posisi kerjanya atau karirnya itu di mana Mbak? Saya posisi kerjanya tuh di kasir, yaitu di kasir toko gitu. Boleh. Kira-kira ada apa sih Mbak masalah atau kendala dalam pekerjaan saat ini? Mungkin itu nggak sesuai sama pendidikan saya Kak. Saya tuh sebenarnya S1 itu jurusan hukum. Yeah. Terus kalau saya harus bekerja atau di toko itu kan saya tidak bisa mengembangkan pendidikan saya atau bakat Jadi, saya dan minat saya. S1 nanti itu kelihatan kayak percuma-cuma ya Mbak, kayak tidak ada gunanya gitu ya. Maaf. Jadi Mbaknya ini kok bisa sih dulu kerjanya di kasir padahal pendidikannya itu hukum gitu? Kenapa nggak kerja di hukum aja gitu Mbak? Karena waktu itu waktunya tuh mepet banget Kak. Jadi itu kita benar-benar harus dituntut untuk kerja kan dengan orang tua, karena kita udah wisuda, udah lulus, jadi kita mau kemana lagi kalau bukan kerja gitu. Jadi ini ya kepepet gitu ya istilahnya. Iya. Apapun yang ada ya dijalanin dulu ya Mbak. Iya betul. Berarti sekarang kira-kira Mbak ini inginnya apa sih Mbak? Karena kan mungkin dalam karir saat ini tuh tidak sesuai dengan minat Mbak. Jadi kira-kira harapan Mbak itu apa? Harapan saya bisa ini ya, bisa kayak sesuai ke pekerjaan karir saya itu sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh nanti. Karena biar nggak sia-sia gitu Kak, saya udah mengembangkan pendidikan saya selama 4 tahun, 3 tahun itu agar nggak sia-sia. Lalu untuk Mbak kan kuliahnya dari S1 hukum ya? Iya. Itu kira-kira udah sesuai dengan kemauan Mbak sendiri atau ada kepaksaan sebelumnya? Sebelumnya tidak ada. Berarti atas dasar pemilihan prodi, program studi hukum itu atas kemauan Mbak sendiri? Iya. Kira-kira sebelumnya Mbak udah tahu belum sih minat ataupun bakat yang ada pada diri Mbak? Belum. Berarti ini ya Mbak masalahnya. Jadi Mbak ini bingung, belum mengetahui minat bakatnya, lalu mengambil pekerjaan seadanya gitu ya Mbak. Berarti kita untuk selanjutnya itu akan melakukan ini ya Mbak, pengisian kuesioner gitu ya. Kuesioner untuk mengetahui minat dan bakat Mbak. Mungkin itu dulu ya Mbak, karena kita harus tahu dulu nih minat bakat sama Mbak apa, baru kita bisa menentukan di mana sih. Nanti kita lihat hasilnya dari kuesioner tersebut, kita akan melihat, oh Mbak ini mampunya dalam ini. Tadi Mbaknya minatnya hukum kan ya. Mungkin saja nih setelah kita melihat minat bakat ini, kalau benar Mbak minat dan bakatnya itu ada di bidang hukum, nanti bisa nih Mbak, kira-kira Mbaknya keluar resign dari pekerjaan toko tersebut, lalu Mbak mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat Mbak. Mungkin itu saja Mbak, bisa dimengerti atau dipahami? Bisa. Berarti kita untuk selanjutnya itu masih ada pertemuan untuk pengisian kuesioner ya Mbak, untuk melihat minat dan bakat Mbak. Kira-kira Mbak ini bisanya kapan sih? Mungkin saya bisanya minggu depan ya Kak, atau minggu lusa. Minggu depan atau minggu lusa. Hari ini kan hari Selasa. Kira-kira kalau Selasa depan bisa nggak Mbak? Selasa depan? Bisa. Berarti disepakati untuk pertemuan konseling selanjutnya itu Selasa depan ya Mbak? Baik, mungkin untuk hari ini, pertemuan hari ini udah cukup. Saya cukupkan sampai sini. Boleh Mbak?
Boleh. bisa ya, karena udah waktunya sudah habis 1,5 jam. Jadi kita cukupkan untuk sampai sini. Kita ketemu di konseling berikutnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.